Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan adanya penambahan kasus harian COVID-19 di ibu kota yang memecahkan rekor hingga di atas 15.000 kasus. Meski demikian, Anies mengimbau masyarakat tidak panik dan tetap menjaga prokes. Kasus baru di Jakarta kemarin pada tanggal 6 Februari itu sejumlah 15.825 kasus baru. Ini lebih tinggi dibanding puncak kasus baru pada bulan Juli 2021 yaitu 14.619. Dari kemarin angka kasus COVID harian sudah melampaui puncak kasus harian di bulan Juli. Ini artinya penularannya sangat cepat. Nah, kita harus waspada tapi tidak perlu panik. Menko Marves Luhut Panjaitan mengumumkan penerapan PPKM level 3 di wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, DIY dan Bali mulai 8 Februari besok. Dengan karakteristik varian Omikron yang lebih cepat menular, apakah strategi pemerintah saat ini cukup? Saya akan membahasnya bersama dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam, Pak Miko. Selamat malam, Mbak. Pak Miko, apakah pemberlakuan kembali PPKM level 3 di Jabodetabek, Bandung Raya, DIY dan Bali sudah sesuai, Pak, dengan perkembangan kasus dan juga bor rumah sakit? Ya, jadi Presiden itu meminta mengevaluasi PPKM berlevel. Itu artinya apakah level-level ini akan sesuai dengan perkembangan Omikron gitu. Itu pertanyaan pertama dari Pak Presiden. Harusnya begitu. Harusnya itu direspon oleh timnya dengan perubahan kriteria levelnya begitu. Jangan kemudian memakai level yang lama kemudian diturunkan menjadi level 3 dari level 2 begitu. Jadi itu menurut saya salah kaprah ya, menurunkan, memaksa level itu turun dipaksakan pada level 3 semua begitu. Oke, jadi menurut Anda seharusnya kriteria kalau betul-betul mau menerapkan level 3, kriteria yang harus sesuai dengan level 3 itu yang seperti apa, Pak Miko? Bukan levelnya salah. Tapi level 3 itu digunakan pada kriteria lama dengan penilaian lama yaitu faktor jumlah kasus yang pertama, yang kedua adalah faktor kapasitas respon kabupaten atau kota, atau kalau provinsi adalah provinsi Jakarta begitu. Kalau Jakarta provinsi. Nah, itu seharusnya dievaluasi. Itu permintaan Presiden bukan permintaan saya. Jadi menurut saya level-level itu dievaluasi baik itu untuk Provinsi Jakarta, baik itu untuk Provinsi Kabupaten Kota. Apakah level itu yang level 1 yang lama itu masih sesuai atau tidak, level 2 yang lama masih sesuai atau tidak, level 3 sesuai masih sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai ya mungkin akan diganti dengan level yang baru. Kemudian pembatasan sosialnya juga harus lebih baik dari pembatasan sosial yang dilakukan pada setiap level begitu, Mbak. Pak Miko, jadi maksud Anda ini harus disesuaikan kriteria dalam setiap level karena memang perkembangan variannya juga berbeda ya. Mungkin ketika aturan PPKM level itu dibuat masih dengan varian yang lama. Tapi kalau sekarang dengan varian Omikron yang karakteristiknya berbeda, harus dibuat kriteria yang berbeda untuk tiap levelnya. Betul sekali, Mbak. Jadi menurut saya karena kita berhadapan dengan Omikron yang 5 kali penularannya dari Delta, itu harusnya kita punya sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda itu direfleksikan dengan PPKM berlevel. PPKM berlevel itu harus berbeda dari sebelumnya. Begitu, Mbak. Oke, kalau kita lihat Pak, ada aturan-aturan utama dalam penerapan PPKM level 3. Misalnya untuk tempat-tempat umum seperti mal, restoran, dan sebagainya masih bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Apakah ketentuan itu masih relevan dengan kondisi kita di mana penularan Omikron begitu cepat? Ya,
kalau saya mendengar bahwa PPKM berlevel yang seharusnya pada level 3 itu mall itu harusnya 50%, tapi ditambah 60%. Nah itu kemudian namanya kita tidak konsisten dengan peraturannya sendiri. Jadi menurut saya seharusnya PPKM berlevel itu ya benar-benar dievaluasi semuanya, baik level 1, level 2, level 3, kemudian pembatasan sosialnya dilakukan evaluasi dengan sesama. Kemudian kita ukur kecepatan penularan Omikron dan menurut saya juga kita ukur penyebaran Omikron. Jadi menurut saya deteksi Omikron itu tidak dilakukan dengan baik di Indonesia. Sampai seberapa jauh sekarang penyebaran Omikron tidak tahu kita. Ya, berbicara soal deteksi yang buruk ya, Pak Miko, tadi Pak Luhut juga mengatakan salah satu alasan kenapa PPKM kita dinaikkan levelnya karena tracing yang rendah. Itu berarti mungkin angka yang kita dapatkan sekarang, data kasus yang kita dapatkan sekarang sebetulnya fakta di lapangannya jauh lebih besar daripada data yang tercatat. Nah, menurut Anda sebetulnya tracing yang ideal dalam situasi penyebaran Omikron saat ini seharusnya berapa? Ketika satu orang positif itu harus di tracing sampai ke berapa orang? Ya, jadi kalau WHO kan merekomendasi untuk satu kasus itu 20 orang minimal. Jadi kalau satu kasus 10 itu masih belum maksimal. Jadi tidak bisa distandarisasi. Standarisasinya adalah dari rata-rata kasus di Indonesia. Seharusnya itu bisa didapat dari survei. Dari survei saya mendapatkan satu kasus itu kontak kepada minimal 20 atau paling sial itu 18 orang. Jadi paling minimal. Jadi kalau paling banyak itu bisa sampai 40. Jadi itu harus pakai angka survei. Menurut saya angka survei ada di Indonesia, baik itu yang dilakukan survei oleh saya maupun Universitas Udayana, kemudian Universitas Indonesia, KMUI, maupun survei yang dilakukan oleh Kemenkes dan Kemendagri begitu. Jadi menurut saya angkanya sudah ada, cuman kita nggak mau pakai sebagai standar begitu. Ya, idealnya harus satu kasus 20 orang yang di tracing ya. Pak Miko, berulang kali pemerintah mengatakan meskipun status PPKM kita naik level, tapi kita tidak boleh panik. Tapi di sisi lain pemerintah juga mengatakan kita harus lebih waspada lagi karena penyebaran Omikron begitu cepat. Nah, jadi bagaimana mendudukan konsep yang tepat di tengah masyarakat kita? Sebetulnya kondisi kita saat ini mengharuskan kita untuk seperti apa sih? Lebih waspada, santai saja atau bagaimana Pak Miko? Ya, jadi sekarang protokol kesehatan menurut saya banyak yang abai, masih tetap banyak abai. Nah, yang pertama adalah pemerintah harus mengingatkan dengan kemudian pemeriksaan di mana-mana yang banyak. Pemerintah harus maksimal melakukan pemeriksaan protokol kesehatan di mal, di pasar, di jalan begitu, di jalan-jalannya ramai, jangan jalan-jalannya sepi begitu. Kemudian kalau itu dilakukan setiap hari, itu berarti sudah ada perbaikan. Kalau ada perbaikan boleh ditinggal pelan-pelan begitu. Okay. Yang kedua adalah pemerintah melakukan deteksi tadi, deteksi dengan baik itu kasus COVID-19 maupun kasus Omikronnya, sehingga bisa melihat penyebaran COVID dan Omikron dengan baik di Indonesia. Kita tidak tahu berapa persen kemudian Omikron sudah melampaui Delta begitu di Indonesia atau Alpha di Jakarta. Kita tidak tahu berapa persen. Jadi seharusnya tahu. Kalau dari dugaan saja kita menduga ya ini sudah 80% itu dugaan. Harusnya kita tahu atau pemerintah tahu dengan pasti, Mbak. Oke, lagi-lagi kuncinya 3T ya Pak Miko. Kalau kita lihat sekarang spesifik ke ibu kota, DKI Jakarta. DKI sudah memecahkan rekor kasus tertinggi harian. Sebelumnya pada saat varian Delta 14.000, kemarin 15.000 lebih kasus harian DKI Jakarta. Untuk situasi di DKI saat ini Pak Miko, apakah dengan jumlah kasus yang sebesar itu sudah bisa disebut itu adalah puncak kasus atau masih memungkinkan sekali lebih meningkat lagi? Jadi sekarang baru peningkatan awal begitu. Jadi ini dari titik peningkatan awal pertama terjadi peningkatan awal kedua
ini belum mencapai puncak. Kalau pada tanggal 7 Februari itu belum puncaknya dan diperkirakan puncak kurva wabahnya itu akan berada, setiap provinsi akan berbeda begitu Mbak. Jadi setiap provinsi, kalau DKI mungkin puncak wabahnya itu akan dia ada di minggu ketiga Februari kalau lebih cepat ya, karena DKI adalah epicentrum untuk Omikron begitu. Jadi dia lebih awal puncaknya. Kemudian puncak provinsi-provinsi sebelumnya akan menurun, misalnya minggu kedua tambah berapa hari sesuai dengan perkembangan kasusnya begitu Mbak. Oke, berarti ada perkirakan kurang lebih tanggal 22 Februari ya, DKI Jakarta akan mencapai puncak kasusnya. Baik, terima kasih atas analisa Anda, Tri Yunis Miko. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.